Kok bisa ya? Gambar simple kayak gini, akhirnya jadi sebuah film. Bermula dari sebuah postingan di 4chan, sekarang masuk ke layar lebar. Kalian menyangka nggak sih? Well, bagi kalian penggemar Backrooms atau apapun yang berhubungan dengan liminal space, pasti udah nggak sabar buat nonton film The Backrooms. Nah, tapi sebelumnya, kalian penasaran nggak sih? Kok bisa ya? Tema semacam Backrooms ini bisa menjadi sangat fenomenal, bahkan sampai masuk layar lebar. Padahal kan cuma ruangan kuning doang. Cuman, jadi pada mulanya di forum 4chan, ada seseorang yang meminta user lain buat posting gambar yang memberikan perasaan tidak nyaman gitu. Nah, salah satu user ngasih gambar begini. Udah, gambar ini doang. Nah, terus user lain ngebales, pakai caption ini, ngasih caption ini. Dia nyebut gambar ini tuh sebuah tempat yang bernama The Backrooms. Singkat cerita, gambar ini tuh jadi rame, dan mulai banyak pengembangan ceritanya. Bahkan ada yang mulai nambahin gambar-gambar lain, yang katanya itu jadi level-level lain. Akhirnya, cerita Backrooms ini rame dibahas di Reddit. Gambar ini sendiri mulai dinamakan level 0 atau level 0, The Lobby. Sampai muncullah wiki fandom yang khusus ngebahas Backrooms. Yang paling terkenal itu Wikidot sama wiki fandom. Oke, sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya, cuma sebatas itu kah? Tentu saja tidak, Agansista. Ada seorang yang bernama Kane Person. Dia punya channel YouTube namanya Kane Pixels. Channel YouTube dia tuh isinya film-film pendek gitu. Ya, awalnya dia suka bikin dan posting film-film pendek buatan dia. Tapi, di bulan Januari tahun 2022, dia upload sebuah film pendek yang berjudul The Backrooms Found Footage. Film ini menceritakan tentang seseorang yang nggak sengaja menembus tanah di bawahnya dan jatuh di sebuah ruangan berwarna kuning, The Backrooms. Dia berkeliling ke sana kemari dan akhirnya ketemu sesosok entitas. Entitas yang menyeramkan. Dia mencoba melarikan diri dan ingin keluar dari tempat itu. Dan tahu apa? Video itu kemudian viral. Dan video itu kualitasnya nggak main-main, men. Dan tahu apa lagi? Waktu itu, Kane baru berusia 16 tahun. 16 tahun. Gila, keren. Kane berhasil memvisualisasikan apa yang semula cuma postingan di 4chan dan banyak dibahas di Reddit, menjadi sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang terlihat begitu nyata, dan membuat The Backrooms makin banyak dikenal. Nah, habis itu, Kane juga membuat video-video lain tentang The Backrooms, bisa dibilang kayak lanjutannya lah, dan menambahkan unsur versi dia sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi awal mula tema The Backrooms bakal diangkat menjadi sebuah film. Ya, di bulan Februari tahun 2023, The Backrooms dikabarkan akan digarap menjadi sebuah film oleh rumah produksi A24. Dan tebak, disutradarai oleh Kane Person. Yap, Kane Person akan menjadi sutradara termuda dalam sejarah A24. Dan film itu bakal tayang tanggal 29 Mei. Ya, udah tayang sih. Tapi kalau di Indonesia, katanya sih baru tayang tanggal 3 Juni ya. Atau tanggal 10 Juni gitu. Dan gue nggak mau nonton review apapun dulu sebelum gue nonton sendiri filmnya. Tapi jangan salah, meskipun videonya Kane Pixels itu viral dan bener-bener keren, ada beberapa orang yang merasa kalau Backrooms buatan Kane itu nggak sesuai sama konteks Backrooms yang sebenarnya. Kok bisa? Mungkin gue sebutin dulu ya, apa perbedaan mendasar antara Backrooms-nya Kane Pixels sama Backrooms yang sebenarnya. Apa? Backrooms yang sebenarnya? Ya, yang perlu kalian ketahui adalah video Backrooms ini sebenarnya nggak begitu sesuai sama konten-konten Backrooms yang ada di Wikidot maupun Wiki Fandom. Oke, perbedaan pertama, soal kenapa Backrooms bisa muncul. Kalau di versi Wiki, The Backrooms itu sebuah dunia atau dimensi yang berbeda dari dunia kita. Bahkan Wikidot sendiri mendeskripsikan bahwa The Backrooms itu semacam limbo. Limbo tuh kayak dunia ketidakpastian gitu. Jadi Backrooms itu seperti dunia tersendiri, yang emang udah ada dari sananya, dan bisa diakses lewat no clipping. Sedangkan versi Kane Pixels, Backrooms itu dunia yang sengaja diakses menggunakan mesin.
Setelah melalui berbagai macam tes, diakses sama sebuah perusahaan atau korporasi besar buat suatu tujuan tertentu. Lebih tepatnya, mereka mengakses backrooms yang sebegitu luasnya buat dijadiin storage atau tempat penyimpanan. Nah, beberapa orang yang emang berpegang teguh sama konten wiki kayaknya kurang suka sama konsep yang jelas-jelas berbeda ini. Yang satu emang udah ada, sesimpel itu. Sedangkan yang satu lagi sengaja diakses pakai mesin. Oh iya BTW, kalau di versi Ken Pixels, backrooms itu dikenal sebagai The Complex. Perbedaan kedua, masalah kembali ke front rooms. Oke, perlu diketahui, kalau dalam istilah dunia perbackrooman, alam semesta kita atau realitas ini disebut front rooms. Jadi kalau kita masuk ke dunia backrooms, kita itu sebenarnya dari front rooms ya. Dan kalau kita berhasil keluar, kita akan kembali ke front rooms, alias dunia kita yang sebenarnya, alam semesta ini. Tapi ada perbedaan mencolok antara cara kita keluar dari The Backrooms, antara versi wiki sama Ken Pixels. Kalau versi wiki, cara kita keluar tuh harus ngelewatin berbagai macam level. Dan kita harus mengingat segala macam detail cara masuk level tertentu. Level-level itu mengarah ke level yang mana, dan jangan sampai kita terjebak di level yang salah. Ya, meskipun ujung-ujungnya kita harus ke level 3999. Baru beneran bisa balik ke front rooms, atau dunia kita yang sekarang. Sedangkan versi Ken Pixels itu sama sekali berbeda, men. Kita bisa keluar dari level 0, dan langsung kembali ke front rooms. Nggak pakai level 1 dulu lah, level 2, level 3, dan seterusnya. Ya, meskipun di video ini kita diperlihatkan adanya level 188. Tapi kan pada akhirnya si karakter ini balik lagi ke level 0, baru kembali ke front rooms. Baliknya skydiving coy. Perbedaan ketiga, kelompok. Mungkin sebagian dari kalian yang suka sama backrooms dan pernah baca artikel-artikel di Wikidot ataupun Wiki Fandom ya, kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya Major Explorer Group, atau disingkat MAG. Kelompok MAG ini adalah sebuah koloni yang muncul sebagai bentuk dedikasi untuk eksplorasi atau penjelajahan di dunia backrooms. Ada juga Backrooms Colonies, Backrooms Botanist Authority, dan kelompok-kelompok lainnya. Tapi yang paling beken, yang paling terkenal ya MAG sama Colonies. Sedangkan kelompok yang ada di versi Ken Pixels adalah Async. Async ini sebenarnya hampir-hampir mirip sama kelompok atau koloni yang ada di Wikidot atau fandom. Cuma bedanya, Async ini mulai masuk ke dalam backrooms melalui sebuah eksperimen. Eksperimen yang dibuat berdasarkan sebuah penelitian 6 tahun sebelumnya. Dan eksperimen ini ceritanya didanai oleh pemerintah. Jadi beda ya, yang fandom atau Wikidot itu kelompoknya tercipta karena ada wanderers atau orang-orang yang lagi menjelajahi backrooms yang saling ketemu, terus mereka bikin kelompok kecil yang lama-kelamaan jadi koloni. Lebih lanjut, MAG fungsinya untuk memberikan keamanan terhadap wanderers, melindungi lah. Contohnya melindungi wanderers yang tersesat. Sedangkan yang versi Ken Pixels, kelompoknya itu adalah kelompok peneliti yang melakukan eksperimen buat masuk ke dunia backrooms dengan tujuannya sebagai tempat penyimpanan karena luasnya yang nggak kira-kira. Tapi ya, mau versi Wiki Fandom kah? Versi Ken Pixels kah? Backrooms itu tetaplah keren dan punya tempatnya sendiri. Karena gini, pada dasarnya, siapapun itu bisa membuat backrooms versi mereka masing-masing. Orang-orang bebas menulis level mereka sendiri, atau mengedit artikel yang udah ada. Hanya saja, secara tren, Wikidot sama fandom emang yang paling banyak artikelnya gitu. Dan emang paling sering dijadikan referensi. Tapi apakah hal itu bisa menghentikan kreativitas seseorang untuk membuat ceritanya sendiri? I don't think so. Gua rasa enggak. Toh selama nggak merugikan siapapun, dan lu enjoy, go ahead. Oke, sekarang, film ini bakal kayak gimana? Apakah mengacu pada Wikidot atau fandom? Apakah mengadaptasi video found footage? Atau kira-kira bakal kayak gimana? Apakah sesimpel orang-orang masuk ke backrooms dan muter-muter sepanjang film? Well, nggak ada yang tahu. Atau lebih tepatnya, belum ada yang tahu. Karena filmnya belum dirilis juga. Ya, di luar udah tayang sih. Di Indo mah belum. Tapi gue sama sekali nggak mau nonton spoiler dari luar. Kalau menurut gue sih, kemungkinan besar ya,
bakal mengadaptasi versi Ken Pixels. Seperti yang bisa kalian lihat di trailernya. Ada beberapa unsur yang berkaitan sama video backrooms-nya Kane. Jadi menurut gue ya, oke ini posisinya gue belum nonton, kemungkinan sih, fokus filmnya itu bakal berkutat di level 0 ini aja. Secara ya, kebanyakan atau hampir semua level di Backrooms itu, luasnya nggak kira-kira men. Luasnya nggak terhingga. Jadi menurut gua, kayaknya film ini buat perkenalan dulu deh sama dunia The Backrooms. Setidaknya dunia versi Ken Pixels. Sepertinya terlalu kompleks kalau langsung munculin level-level lain ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh ya, bakal dimunculkan satu atau dua level yang lain. Karena kalau kalian lihat dalam video Backrooms found footage-nya Ken Pixels, dia sempat masuk ke level 188, level 188. Mungkin aja nanti dalam filmnya, ada sedikit eksplorasi terhadap level-level lain. Entah itu level-level terkenal kayak Habitable Zone kah? Pool Rooms kah? Atau malah Run for your life. Nah, gue nemu ada komentar ini di video kemarin. Dan gue cukup setuju sih. Kalau level-levelan itu ya, lebih cocok kalau diimplementasikan ke dalam game. Alih-alih ke sebuah film. Tapi kalau misalnya entar dalam film emang bakalan ada level-level lainnya, bisa jadi level itu ditunjukkan sekilas. Entah itu di pertengahan film, atau menjelang akhir film. Atau bahkan, bisa jadi, level lain itu jadi ending dari filmnya. Ngerti gak maksud gue? Jadi maksudnya setelah mereka beres melakukan observasi terhadap level 0, secara tiba-tiba, atau mereka udah tahu, mereka bakal menemukan jalan untuk masuk ke level 1. Dan pemandangan level 1 ini menjadi ending dari film Backrooms. So, level 0 ini bisa jadi merupakan pengenalan kepada kita semua tentang apa dan bagaimana konsep The Backrooms. Nah, setelah kita semua tahu konsepnya, kita dibawa ke tempat lainnya. Dalam hal ini, level 1. Jadi kalau mau berpikiran yang sangat-sangat jauh, mungkin aja bakal ada film Backrooms 2, dan film itu bakal mengeksplorasi level-level lainnya. Kejauhan loh bang, filmnya aja belum mulai bang. Sorry. Soalnya gue excited banget coy. Tapi kenapa nggak sekalian aja memperkenalkan levelnya di film pertama ya? Balik lagi, sama konsep tak terbatas tadi. Satu level aja entah di mana ujungnya, dan perlu waktu untuk melakukan eksplorasi terhadap satu level Backrooms. Udah, nggak usah berteori terlalu banyak. Yang penting pas filmnya tayang, kita nikmatin alurnya. BTW mungkin gue bakal bikin video perbandingan ya, antara prediksi gue ini sama apa yang bakal muncul di film.